Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dha'afa fi ramadhanal hasanat wa maha fihil khati'at wa rafa'a fi ramadhanal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Semoga dengan nikmat-Nya kita termasuk golongan-golongan orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat-sifat kufur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan lantunan sholawat yang senantiasa kita lantunkan akan menjadi tiket syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan hidup dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini, yaitu 1444 Hijriah. Bisa jadi ada saudara kita, tetangga kita, ataupun teman dan yang lainnya dahulu sama-sama menikmati bulan Ramadan, melaksanakan ibadah saum. Namun pada ibadah saum Ramadan tahun ini mereka telah meninggalkan kita. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi keimanan, sehingga dengan keimanan tersebut kita bangga, kita bahagia bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan. Alhamdulillah, dengan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan tahun ini. Banyak orang yang sedang sakit di rumah sakit atau bahkan di rumahnya sendiri karena sedang sakit sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah saum pada tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kesehatan memang sering banyak dilupakan manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa ni'matani maghrunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadirin yang dirahmati Allah, secara naluri manusia, sekelas di luar kita atau non-muslim, ketika dibenturkan dengan sebuah bencana atau sebuah malapetaka, maka akan yang disebut adalah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia sejatinya adalah sangat membutuhkan Tuhannya. Akan tetapi
banyak manusia melupakan atau bahkan ingkar kepada Tuhannya sendiri. Ketika sakit, ketika ada bencana, baru menyebut nama Tuhan, baru menyebut nama Allah. Namun ketika sehat, mereka lupa dengan nikmat sehat tersebut. Mereka lupa dengan Allah, sehingga mereka terlena dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang syukur kepada Allah atas nikmat tersebut? Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat sehat, nikmat Ramadan tahun ini 1444 Hijriah, maka sebagai kita mengingat Allah di dalam Quran surat Toha ayat 14 yang berbunyi, Aqimis sholat lidzikri. Laksanakanlah sholat dan ingatlah kepadaku. Nah, itu salah satu cara kita mengingat Allah SWT, yaitu dengan sholat. Untuk itu, mari kita perbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita pada Ramadan tahun ini. Kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik, sebagai ibadah yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Kita berinfak, bersedekah, menuntut ilmu, bersilaturahim, semuanya dengan kapasitas yang terbaik. Mudah-mudahan dengan tekad kita yang bulat lillahi ta'ala, insyaallah niat yang tulus kita akan mendapat ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat waktu. Alhamdulillah, waktu sekarang begitu berharga sekali, karena umur kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita. Makanya orang bilang bahwa umur manusia itu ibarat batu es. Dipakai ataupun tidak dipakai, tetap akan mencair dan habis. Umur manusia dipakai dengan ketaatan atau kemaksiatan sama, tentu akan berakhir ketika Allah memanggil kita. Ketika malaikat Israfil menjemput kita, maka kita masanya sudah habis. Untuk itu, pergunakanlah waktu sebaik-baik mungkin supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa melaksanakan ibadah saum pada tahun 1444 Hijriah ini, dan mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Yang terakhir, marilah kita sama-sama selalu mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya pada diri saya pribadi dan khususnya pada jamaah sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.